Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, kali ini kita kedatangan lagi pemateri. Bukan kedatangan sih, kakak yang datang ke materi ini. Karena kakak juga baru nyampe di rumahnya Kak Yusya ya. Iya. Ya, langsung aja Kak Yusya, silahkan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusya Farhanul Hidayat dari jurusannya D4 Perancangan Manufaktur dan kuliah di Politeknik Negeri Indramayu. Masya Allah, Alhamdulillah. Pemateri kedua nih dari Polindra gitu ya. Kak Yusya ini kakak mengenalnya dulu waktu dia masih SMA di Semanjak gitu ya. Waktu masih kelas 3 kakak masuk ke kelasnya Kak Yusya. Nah dari sanalah perkenalan kakak sama Kak Yusya ini. Nah Kak, terima kasih sudah menjadi pemateri kita kali ini. Langsung aja kita membahas yang paling penting dari perkuliahan sama kayak yang lainnya juga. Karena bagaimanapun perkuliahan itu yang paling penting adalah biaya. Untuk biaya langsung biaya kita. Berapa tuh biayanya di Polindra? Untuk di Polindra sendiri kan tergantung juga dari besaran golongannya, golongan berapa gitu untuk UKT-nya. Nah untuk saya sendiri UKT-nya itu termasuk yang paling besar. Di golongan terakhir itu 5 juta. Dan untuk di bawahnya juga masih ada golongan 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 3,5 juta dan 5 juta. Nah untuk perkembangannya belum tahu nih dari Polindra sendiri kan baru ada pembangunan gedung baru tuh yang 7 tingkat. Wah, mantap ya? Iya, baru selesai dan alhamdulillah tahun ini mau langsung digunakan. Dan efeknya juga ke siswanya yang tahun ini alhamdulillah jadi makin banyak untuk tahun yang sekarang karena selesai pembangunan dari gedung 7 tingkat itu. Masya Allah. Oke. Jadi UKT-nya mulai dari 500.000 ya? Iya, dari mulai 500.000 sampai 5 juta gitu ya. Nah itu ada biaya lagi selain UKT? Biaya kan ya? Atau ada lagi tuh? Mungkin untuk di awal semacam ada untuk biaya bangunan atau biaya subsidi untuk apa ya namanya ikatan orang tua lah biaya sebesar kurang lebih waktu itu saya 1,5 juta. 1,5 juta. Itu di awal doang. Nah, untuk selanjutnya mah ya sesuai UKT-nya berapa gitu. Oh oke. Jadi ada biaya ikatan orang tua gitu ya, 1,5 juta cuma sekali doang selama perkuliahan. Oke. Itu ada lagi nggak? Udah. Oke. Jadi kita menjelaskan sedikit ya tentang UKT. Apa itu UKT? Jadi UKT itu uang kuliah tunggal. Nah, uang kuliah tunggal itu yang namanya tunggal itu dibayarkan sekali tiap awal semester. Nah, kayak Kak Yusya nih. Jadi misalnya kuliahnya sampai 8 semester ya? D4 ya? 8 semester misalnya ya. Kan per semesternya 5 juta. Nah, tinggal kali aja 5 kali 8 gitu kan. Nah, sebandingkan 40. Wah, besar juga misalnya kayak ada, tapi tenang 40 itu dicicil per semester, nggak langsung 40 di awal kan, nggak kan kayak nggak. Dan itu emang UKT itu diperuntukkan sistem pembayarannya untuk seluruh universitas negeri gitu ya, se-Indonesia gitu. Nah jadi kata Kak Yusya ini sendiri ada beberapa golongan tadi kan. Nah golongannya itu biasanya memang berdasarkan pendapatan orang tua dikurangi sama beban orang tua, sisanya berapa? Nah tinggal segitu. Nah biasanya semakin besar pendapatan orang tua ya semakin besar juga UKT-nya kayak gitu. Terus ngaruh nggak sih sama jalur masuknya? Untuk jalur masuk ya? Misalnya mandiri biasanya mungkin lebih mahal atau gimana? Enggak, sama aja? Itu sama aja. Oh gitu ya. Nah berarti memang di Polindra ini memang murni dari pendapatan orang tua kayak gitu ya adik-adik. Jadi adik-adik jangan merasa wah saya kayaknya kalau 5 juta per semester nggak sanggup nih. Tenang, kalau misalnya memang pendapatan orang tuanya sisa dari pendapatan dikurangi beban, misalnya ini pendapatan orang tuanya itu misalnya 4 juta misalnya sebulan, dikurangi beban misalnya bayar listrik, bayar ini, bayar sekolah adik, bayar sekolah kakak dan lain sebagainya, ada sisa misalnya 1 juta. Nah bisa jadi UKT kalian itu nanti dapatnya 1 juta per semester kayak gitu ya Kak? Iya. Nah kayak gitu loh. Jadi yang namanya UKT jadi jangan khawatir gitu ya. Ada tambahan Kak?
Mungkin kalau yang untuk yang kurang mampu, saya juga punya teman kan dari Jampang Kulon juga. Kebetulan beliau dari jurusan teknik mesin D3 sama kayak Karya nih sebelumnya. Oh iya. Nah, kalau beliau kan dapat bidik misi, jadi full gratis untuk kuliahnya itu. Selain full gratis dibayarin juga ya? Dibayarin juga per semester itu sekitar 700.000 per semester, per bulan. Iya, per bulan. Maaf. Oh iya, oke. Ya, jadi per bulannya dapat 700.000, tapi untuk apa bisa diambilnya selama 1 semester sekali ya? Iya, semester 1 ya? semester sekali. Iya, berarti sekitar 7 kali 6 aja gitu ya. 4.200.000. 4.200.000-an segitu. Itu dapatnya mantap juga tuh kalau buat kalian yang dapat bidik misi kayak gitu. Oke, kita langsung juga nih ngebahas langsung aja, ngebahas beasiswa. Selain bidik misi ada apa lagi kan? Untuk beasiswa di Polindra itu sendiri yang saya tahu ya, selain dari bidik misi itu juga ada beasiswa semacam kalau misalkan kita punya prestasi itu di kampusnya sendiri, misalkan kita ikut perlombaan atau apa, nanti dari pihak kampusnya itu langsung menyalurkan beasiswanya, jadi langsung menawarkan. Biasanya itu penawarannya mau full gratis beasiswanya, jadi UKT-nya dihapuskan gitu, atau dalam bentuk ya seperti ada bisa diuangkan juga. Oh gitu ya. Jadi harus ada prestasinya dulu kan. Ya, terus apa lagi? Kalau untuk yang lainnya belum tahu sih perkembangannya. Kemarin itu ada beasiswa dari Pertamina. Tapi untuk sekarang dari Pertamina yang di Balongan tuh ya Kak, itu baru untuk yang domisilinya daerah sana. Oh, jadi masih daerah ya? Putra daerah sana. Khusus orang Indramayu gitu ya? Iya. Lebih tepatnya di daerah Balongannya. Balongannya. Soalnya kan kemarin sempat terdampak yang itu ya, yang kebakaran itu. Iya. Oh iya. Jadi Pertamina mengajukan beasiswa untuk anak-anak. Oh mantap ya Pertamina. Itu kayak dana CSR-nya gitu ya? Iya. Oke, siap. Nah benar tadi nih kata Kak Yuswa itu mengenai tentang beasiswa yang kalau berprestasi. Nah, selain beasiswa yang kalau berprestasi itu sebenarnya beasiswa itu lebih banyak ketika kita sudah menjadi mahasiswa daripada sebelum. Itu ya, setuju Kak? Karena memang kalau sebelum itu ya paling cuma bidik misi aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah jadi mahasiswa, kalian udah masuk jadi apa di kampusnya, itu kalian bisa mencari beasiswa dalam kampus atau di luar kampus. Pokoknya infonya itu banyak sekali tentang beasiswa ketika kalian mau atau enggak. Dan terus juga beasiswa itu enggak semuanya buat orang-orang yang pintar gitu. Banyak juga orang-orang yang memang beruntung tahu infonya gitu. Yang pintar nggak tahu infonya gitu. Bisa aja gitu kayak gitu. Gitu ya Kak, tentang beasiswa. Ada tambahan lagi? Mungkin cukup iya gitu ya adik-adik. Jadi tipsnya kalau pengen beasiswa masuk aja dulu, nanti cari beasiswa gitu ya, insya Allah dapat itu kalau memang kalian memang berusaha untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah itu tentang beasiswa. Kita lanjut mengenai jalur masuk Kak. Ada apa aja jalur masuknya? Di Polindra ya, untuk jalur masuk itu yang saya tahu kemarin ada yang pertama SNMPN, PTN khusus Politeknik. Iya, seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Oke, siap. Terus ada jalur SBMPTN, ada jalur seleksi mandiri, dan ada jalur kemarin ada jalur yang beasiswa sih Kak dari yang Pertamina itu. Jadi itu tuh udah baru tahun sekarang. Nah, ternyata domisilinya untuk yang Balongan itu. Anak Balongan. Oke. Nah, Kak Yuswa sendiri masuknya lewat jalur mana? Kalau saya waktu itu masuknya jalur SNMPN. Oh, oke. Gimana tuh tips-triknya biar bawa jalur sana? Sebenarnya cerita dulu nih, gak apa-apa. Boleh, silahkan. Ceritanya tuh jalur SNMPN-nya masukin nilai-nilai rapor, di input kan. Dikasih 3 pilihan untuk jurusan, tapi 2 kampus. Ya. Kampus yang pertama saya pilih di Polban. Ya. Pilihan 1, 2-nya itu di Polban, jurusan teknik kimia sama teknik sipil. Nah
jurusan 3 di kampus Politeknik Negeri Indramayu, jurusan D4 Perancangan Manufaktur. Dan yang keterimanya di yang pilihan ketiga. Oke. Tapi ini termasuk jurusan yang diinginkan atau salah jurusan? Pas awal-awal. Pas awal-awal ya. Termasuk jurusan yang diinginkan juga. Soalnya menarik dari namanya gitu kan ya. Perancangan manufaktur. Wah, menarik nih, merancang nih. Dan ternyata ya emang pas di dalamnya hampir mirip-mirip sama teknik mesin sebenarnya untuk perancangan manufaktur sendiri. Bedanya itu kan kalau di Polindra sendiri teknik mesin itu untuk D3. Nah, kalau perancangan manufaktur atau sarjana terapannya. Oh, gitu. Oke, siap. Nah, jadi keberuntungan benar-benar ini berpihak ya kalau lewat jalur rapot tuh. Iya. Iya benar. Jadi jadi saya pun ketika bertanya kepada pemateri manapun yang lewat jalur rapot tuh, mereka nggak bisa mengatakan teori-teori khusus gimana caranya buat jalur masuk ini gitu. Karena memang kadang ada yang pintar malah nggak keterima, yang gimana yang berprestasi gitu. Jadi kita nggak bisa nih bisa mengatakan seperti apa. Jadi kalian banyak-banyaklah beramal, berdoa gitu, karena memang keberuntungan itu pasti lebih dari 50% untuk jalur seleksi rapot gitu ya, Kak Isa. Oke, itu untuk jalur-jalur masuknya. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya mengenai selama kuliah belajar apa aja? Selama kuliah di jurusan ini tuh, waktu manufaktur ini tuh. Saya jelasin dulu. Kebetulan saya sekarang baru masuk semester 3 ya. Iya. Pengalaman semester 1 sama 2. Yang dipelajari karena di Politeknik ini karena pendidikan vokasi ya, Kak. Otomatis untuk prakteknya itu jauh lebih banyak dibandingkan teorinya. Untuk prakteknya sendiri mempelajari ada 2 mata kuliah. Yang saya pelajari itu ada teknik fabrikasi sama teknik permesinan. Nah, untuk teorinya, mata kuliah teorinya itu sebenarnya ini masih mengulang pelajaran yang ada di SMA. Seperti fisika terapan, matematika terapan, dan kimia terapan. Ditambah mungkin ada bahasa Inggris. Oke, siap. Nah, itu kalau anak SMA kan, mereka yang masih SMA untuk mempersiapkan biar nyaman di jurusan ini, pelajari lebih dalam pelajaran apa tuh? Kalau di teknik, namanya teknik ya, itu identik sama pelajaran fisika sih sebenarnya. Jadi yang saya pelajari kan dari matkulnya aja nih, ada termodinamika teknik, mekanika teknik, itu adalah turunan-turunan dari fisika terapan semua sebenarnya, hampir keseluruhan. Tapi untuk pendidikan vokasi ini sebenarnya lebih cenderung ke arah gimana prakteknya itu loh, lebih ditonjolkan di prakteknya. Jadi untuk teorinya ya sekedar ya diperkenalkan saja gini. Untuk perhitungan juga, tapi ya prakteknya lebih ditonjolkan. Oke. Jadi buat adik-adik juga jangan khawatir kalau misalnya kurang mata pelajaran apanya gitu, bisa dari nol gitu ya. Oke, siap. Nah, ini sebenarnya pertanyaan tadi sih. Jadi harusnya dari tadi, alasan memilih jurusan ini apa? Alasannya. Nah, alasannya. Alasannya sih dari D4 Perancangan Manufaktur ya. Nggak ada alasan yang khusus sih sebenarnya. Waktu milih jurusan kan di Polindra, pas nyari jurusan apa aja yang dari Polindra, ternyata ada D4 Perancangan Manufaktur. Dari namanya menarik nih. Ya udah saya masuk gitu. Gitu. Dari nama aja ya. Nama aja bener. Oke. Jadi tadi juga kan Kak Yuswa itu menjelaskan hampir mirip dengan teknik mesin ya? Iya. Apa bedanya? Untuk perbedaannya, kalau di D3 teknik mesin gitu kan emang si mahasiswanya itu diharapkan setelah lulus itu mengerti bagaimana cara operasi kerja mesin seperti apa dan bisa diaplikasikan di mesin lain juga. Nah, untuk D4 ini kan dari namanya perancangan manufacturing, artinya di industri manufakturnya itu ya diharapkan si mahasiswa ini bisa menganalisis, bukan hanya mengetahui cara kerja mesin, jadi bisa menganalisis
cara kerja mesin ini seperti apa. Misalkan katakanlah di mesin las ya, di mesin las ini kan misalkan nih efisiensi dari daya yang keluarnya itu kurang maksimal. Nah, dianalisis tuh gimana caranya kita ke depannya bisa nyiptain produk yang emang bisa lebih efisien gitu. Jadi kemampuan analisisnya ini yang berbeda sebenarnya. Soalnya 4 tahun, kalau D3 kan 3 tahun. Lebih itu sih bedanya. Oke, siap. Nah, kalau sekarang mah ini sesi bebas aja nih kan. Mau menyampaikan apa kepada adik-adik, silahkan. Bebas Silahkan. Mau menyampaikan apa? Buat adik-adik apa ya? Ya yang penting kalau mau kuliah intinya jangan gengsian lah. Tetap kuliah dimanapun juga ilmunya tetap sama, barokahnya yang diambil gitu. Jangan sampai kita pengen kuliah di universitas ternama atau itu memaksakan diri gitu, nantinya gak kesampaian gimana aja kuliah mah penting ilmunya bisa kita dapat, bisa kita aplikasikan ke dunia. Dan apalagi ketika Kak Yusua ngomong jangan gengsi, terutama buat kalian ya nggak salah juga kalau misalnya kalian nggak keterima di PTN gitu ya. Jadi memang swasta juga bagus kok, tapi kalau misalnya kalian memang sedang memperjuangkan PTN ya silakan. Cuma kan kita nasib juga ada yang tahu ya, setelah kita berjuang, yang penting kita berjuang dulu. Kalau misalnya udah mentok ya nggak apa-apa, santai aja. Jadi kita mau PTN, mau PTS semua sama aja. Insya Allah keberkahan ilmu mah dimanapun sama gitu ya. Nah, pertanyaan lupa nih. Pertanyaan yang paling penting sebenarnya ini tuh pertanyaan yang selalu ditanyakan orang tua gitu ya. Kalau kamu ngambil jurusan ini, nanti kedepannya mau apa? Mending udah jurusan ini aja. Wah, bisa jadi berdebat nih kan sama orang tua. Nah, jadi rencana karir ke depan kalau lewat jurusan itu kayak gimana Pak? Rencana karir ke depan, ini bisa disebutin prospeknya gitu ya? Prospek bisa juga. Kalau untuk prospek dari jurusan itu sebenarnya lumayan banyak juga, terutama kedepannya bisa bekerja di industri. Bisa di industri otomotif atau di industri manufacturing yang lain, perusahaan itu bisa. Terus karena D4 juga bisa nantinya ngambil S2 kalau yang ingin jadi tenaga pengajar, misalkan jadi dosen nih, bisa langsung ke S2 seperti itu juga. Iya sih, sebenarnya kalau misalnya perusahaan manufacturing itu kan perusahaan besar ya. Iya benar. Jadi ya kalau saya pribadi yang hobi motoran gitu ya, wah kebanyakan sih di Cikarang ya. Iya benar. Di Cikarang banyak gitu itu ya. industrinya. Ya, banyak industrinya. Pokoknya kalian mau perusahaan motor, mobil atau mesin lain gitu ya, biasanya gitu. Kalau saya pribadi mah ya emang tapi kalau saya sih emang kalau untuk jurusan ini memang sangat direkomendasikan, apalagi ya karena memang untuk sekarang industri yang tidak pernah mati bahkan selalu mengalami perubahan banyak sekali gitu ya. Itu ya salah satunya industri ini gitu ya, industri manufacturing gitu. Jadi kalau kalian mau masuk jurusan ini terus sulit menjelaskan ke orang tua, kalian tinggal jawab aja perusahaan motor ini, perusahaan mobil ini, insya Allah orang tua langsung paham. Kayak gitu ya, secara gambaran besarnya gitu ya, secara gambaran besarnya kayak gitu. Oke, ada yang lagi disampaikan lagi Kak Yusua? Cukup. Oke, siap. Gitu ya adik-adik, penjelasan dari Kak Yusua. Terima kasih Kak Yusua sudah masuk kelas online kita. Nah, buat adik-adik yang pengen tahu kampus lain, jurusan lain, atau siapa pemateri yang ingin kita undang, silakan adik-adik komentar, insya Allah nanti akan kakak carikan pematerinya. Segitu dulu ya Kak Yusua. Cukup? Oke, terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.